Sudah duduk semua? Kalau sudah duduk semua, apakah Anda menerima salam saya? Shalom. Ya, kalau Anda menerima bisa lambaikan tangannya sekali lagi. Shalom. Haleluya. Ini ibadah keempat bagi saya untuk berada di hadapan Anda. Dan saya katakan tadi sama Ibu Reni, ini adalah pencobaan ketiga saya di Balikpapan ini. Karena ini adalah kali ketiga harusnya saya berhadapan dengan Anda untuk berkhotbah, tapi keduanya gagal percobaannya. Karena cancel, ada beberapa kali cancel karena saya sakit, dulu sempat COVID, lalu yang kedua pita suara saya kena, dan hari ini sebenarnya mau di blacklist katanya, karena sudah mau cancel lagi. Enggak. Senang sekali bisa berhadapan dengan Anda. Balikpapan sebenarnya bukan kota yang asing bagi saya, karena saya juga punya saudara di sini, sering sekali ke sini. Dan dulu ini adalah kota regional kita, juga saya sering meeting di sini. Makanya bukan tempat asing buat saya. Semoga Anda tidak asing juga dengan saya. Saya dari GMS Palangkaraya, masih satu regional Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda sempat mampir-mampir ke Palangka atau Kalimantan Tengah, ya jangan sungkan ya untuk sampaikan kepada kami, ngomong, ketika ibadah bicara sama kami. Saya dari GMS Balikpapan dan hari ini memutuskan untuk pindah ke Palangkaraya. Senang sekali, kami akan sambut Anda dengan luar biasa, seperti itu. Oke, ada pesan juga dari gembala Anda, Pastor John Lee, yang hari ini sedang berkhotbah di GMS Sampit. Begitu ya, Anda kenal sekali GMS Sampit, yaitu Pastor Ardi ada di sana. Satu rekan bagi saya karena Sampit adalah kota terdekat bagi Palangkaraya. Sehingga kita bersama-sama suka sekali tukar mimbar seperti ini. Beliau ada di Palangka, saya ada di Sampit. Begitu. Senang sekali dalam sebuah kegerakan. Saya melihat juga Balikpapan semakin hari semakin luar biasa. Tuhan tambah-tambahkan dan Tuhan lakukan perkara yang besar di tempat ini. Amin. Oke. Sudah ya, perkenalannya cukup ya. Kita mulai firman Tuhan yang ada. Saya mau mulai dengan sebuah cerita. Sepanjang hari ini saya mulai dengan cerita ini. Ada dua versi tapi saya pilih yang ini saja. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya sempat pergi di dalam sebuah kota. Ya, saya bersama dengan istri dan anak-anak saya. Istri saya 1, anak saya 2, masih kecil-kecil, berumur 8 dan 4 tahun. Kami punya rencana untuk berlibur di satu kota. Ya, kami drive, saya nyetir sendiri di satu kota itu. Setelah nyetir beberapa jam, ya cukup kemalaman pada saat itu dan kami lupa untuk pesan hotel. Nah, akhirnya istri saya minta untuk booking online untuk kita booking satu hotel. Kalau kita ada di satu kota dan kita nggak tahu kita mau nginep di mana dan kita nggak tahu hotelnya, pasti kita cari hotel yang ternama, begitu kan? Hotel yang sudah pasti secara layanan servisnya sudah terpercaya, begitu. Akhirnya kami menemukan satu hotel yang namanya cukup terkenal, begitu, dan terkenal juga dengan servisnya yang cukup bagus harusnya, layanan yang cukup bagus. Tapi ketika kami akhirnya berada di hotel itu dan rencana akan menginap beberapa hari di sana, kami mendapati bahwa hotel ini berbeda sekali dengan image-nya. Image-nya yang pelayanannya terbaik, macam-macam seperti itu. Kok saya mendapati ternyata hotel ini tidak seperti itu. Dimulai ketika saya sudah landing dari mobil saya begitu, berhenti di sana. Udah capek kan berjam-jam nyetir, bapak-bapak pasti ngerti nih kalau sudah nyetir berjam-jam pinginnya langsung rebahan begitu. Sudah malam lagi, waktu kita mau check in, ternyata kamarnya belum tersedia. Dan mereka meminta kami untuk menunggu. Kami pikir menunggu 10-15 menit oke lah. Tapi ternyata hampir 1 jam belum tersedia tempatnya. Sehingga kami komplain, loh Pak, ini kenapa kok belum ada tempatnya? Kami sudah booking secara online. Ya sedang kami persiapkan, oke lah singkat cerita akhirnya kami bisa masuk di dalam kamar tersebut yang kami booking. Ketika kita masuk, sekali lagi kekecewaan muncul di dalam hati saya. Kenapa? Karena ada banyak kerusakan-kerusakan di kamar tersebut. AC-nya kurang dingin, lalu WC-nya juga kurang bersih, seperti itu. Lalu selimut ketika dibuka, ada bercak-bercak tersebut. Saya nggak menyebutkan ya tadi ya. Bercak-bercak lah seperti itu gitu ya. Akhirnya saya angkat telepon, saya hubungi resepsionis, Pak, saya minta tolong ya, ini begini. Saya komplain banyak. Lebih tepatnya istri saya sih, gue suka komplain sih. Kalau saya menenangkan gitu ya. Tenang, tapi harus komplain. Oh iya, komplain aja begitu. Sudah komplain, oh iya Pak, nanti kami akan ada layanan ke sana. Kami tunggu lagi, nggak ada.
Nggak datang-datang. Akhirnya saya dengan gagah berani turun ke bawah, ke resepsionis. Saya bilang, Pak, sudah, ini nggak bisa ditolerir, saya minta pindah kamar. Iya Pak, pindah kamar, menunggu lagi, pindah kamar. Ternyata ketika pindah kamar, sama saja. Akhirnya kami bilang, sudah besok kita pindah ke hotel lain. Begitu, dengan sebuah rasa dongkol dan kecewa, kita sudah blacklist nama hotel ini di kota ini. Dan kami akan bilang, nanti kalau kita kesini lagi, kita nggak usah ke hotel ini lagi. Oke. Berjalannya kehidupan saya 1-2 tahun. Ya singkat cerita ya, kalau 2 tahun nggak selesai nanti. 2 tahun begitu Bapak Ibu Saudara, kami memutuskan untuk berlibur di kota itu lagi. Dan kali ini di hari raya. Anda tahu kalau hari raya semua hotel penuh. Akhirnya ketika booking online dibuka, ya tersisa hotel ini. Lah mau nggak mau kita sudah ada di sana, kita harus menginap. Akhirnya ya sudahlah 1 malam aja, besok pagi kita pindah. Oke, ketika kita masuk ke hotel ini Bapak Ibu Saudara, kita dikagetkan lagi. Tapi kali ini berbeda. Kagetnya beda karena kita sudah punya ekspektasi yang tidak baik atas hotel ini kan. Ketika kita datang, layanannya baik, kamarnya juga sudah direnov dengan bagus. Lalu besok paginya ketika kita breakfast seperti itu ya. Sampai ada waitersnya atau pelayannya itu yang mendatangi kami. Bapak dengan sopannya, dengan rapinya dia datang. Bapak, bagaimana layanan hotel kami? Bagaimana makanannya enak atau apa seperti ini? Wah, dengan tata bahasa yang baik, saya cukup kagum sehingga terusiklah hati ini untuk berkata, Pak, boleh saya tanya sedikit? Iya, kenapa Pak? Saya ini 2 tahun lalu saya nginep di sini. Dan saya setelah itu memutuskan tidak akan nginep lagi di tempat ini. Bapaknya nanya, lo kenapa di sini? Enggak begitu. Karena enggak ada lagi kayak gitu. Tapi saya terkagum. Karena ada perubahan yang besar terjadi di hotel ini. Begitu. Sehingga saya merasa sangat-sangat amazed begitu. Saya nanya kan, kenapa ya Pak ya begitu? Nah, orang ini jawab, iya Pak, karena memang hotel kami sudah mengalami perpindahan manajemen. Semua pimpinannya ganti dan banyak juga pelayan-pelayannya berganti. SOP-nya dirubah, sedemikian rupa, diperbaiki, sehingga kami mengutamakan layanan yang terbaik di hotel ini. Oh begitu ya, oh luar biasa, luar biasa. Nah cerita ini, titik ya, jangan nunggu lagi ceritanya. Titik, apa yang saya pelajari dari cerita ini? Yang saya pelajari adalah ketika satu hotel itu berubah pemerintahan di dalamnya, kepemimpinan di dalamnya. Ternyata cara layanan mereka juga berbeda. Cara kerja mereka menjadi berbeda. Nah disinilah akan menjadi sebuah awalan apa yang akan saya khotbahkan di sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, seharusnya sedemikianlah kehidupan kita. Ketika Yesus lahir di dunia, bukan hanya di dunia tapi di dalam kehidupan kita. Seharusnya cara hidup kita, perilaku kita, itu harusnya mengalami perubahan dibandingkan sebelum Yesus ada di dalam kehidupan kita. Benar atau benar? Karena apa? Pemerintahnya berbeda. Seperti tadi lagunya, lagu yang dinyanyikan di terakhir. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu yang harus terjadi kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang membawa Yesus itu lahir di dalam kehidupannya. Cara hidupnya harusnya berbeda. Itu bicara tentang apa? Nilai kehidupan. Tadi pagi saya bagikan tentang prioritas. Orang yang di mana hidupnya ada Kristus, prioritas hidupnya harusnya berubah. Bukan lagi dirinya, atau uang, atau kerja. Tapi Yesuslah yang harus jadi prioritas dalam hidupnya. Tuhan. Lalu di ibadah kedua saya tadi sampaikan tentang, apa tadi ya? Oh, sikap hidup. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan orang tersebut, hidupnya itu penuh dengan antusias. Kenapa antusias? Ternyata antusias itu diambil dari kata entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi antusias itu artinya adalah Tuhan di dalam orang tersebut. Jadi orang yang punya Tuhan di dalam hatinya, yang Yesus sudah lahir di dalam hatinya, harusnya sikap hidupnya penuh dengan antusiasme. Benar? Benar gitu?
Nah yang ibadah ketiga ini saya ingin bagikan tentang satu nilai kehidupan yang perlu kita lakukan. Kalau kita tahu Yesus lahir di dalam kehidupan, harusnya kita menjadi seseorang yang punya komitmen. Katakan komitmen. Makanya di ibadah ketiga ini saya sampaikan tentang komitmen. Lebih dulu kita bicara tentang komitmen. Apa itu komitmen? Coba dibuka di next slide. 2 Tawarik 16 ayat 19 dikatakan seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Katakan bersungguh hati. Di bahasa Inggris NIV atau arti dari NIV, kata bersungguh hati ternyata diambil katanya adalah fully committed to Him. Katakan fully committed to Him. Orang-orang yang berkomitmen penuh, hatinya yang berkomitmen penuh kepada Tuhan. Nah orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan, makanya dia menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan apa kekuatannya. Melimpahkan penyertaannya, melimpahkan perkenanannya di dalam kehidupannya. Saya dapat pesan dari Pastor John Lee, tolong pesankan ke jemaat, siapkan jemaat untuk menghadapi Natal besok dan tahun depan. Sekaligus ya tahun depan. Itulah kenapa saya senang sekali kalau Natal itu biasanya kan akhir tahun ya. Kenapa? Itu saya rasa bukan sebuah kebetulan kita merayakan akhir tahun. Agar apa? Tuhan itu menyiapkan kita untuk memasuki tahun berikutnya. Dan saya kadang merenung dengan sedikit nakal, Tuhan kenapa sih kita perlu merayakan Natal lagi? Kan 2000 tahun lalu peristiwanya. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu sudah cukup kan? Seperti itu. Kenapa kita diizinkan untuk merayakan setiap tahunnya? Ternyata ketika saya merenungkan ini, Tuhan pengen memastikan kepada setiap umatnya. Tuhan itu jangan cuma dirayakan ketika dia lahir di dunia. Tapi dia pengen memastikan dia itu dirayakan ketika dia lahir di setiap kehidupan umatnya hari ini. Makanya dia nggak berhenti-henti memberikan kesempatan tiap tahun yuk rayakan. Biar apa? Dipastikan Yesus itu lahir dulu di dalam kehidupan Anda. Mengerti ya? Bapak Ibu Saudara ya? Seperti itu. Nah orang yang Yesus yang lahir di dalam kehidupannya, dia itu akan memperoleh kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya hari ini, ketika kita mempersiapkan tahun depan yang kata dunia, tahun yang tidak pasti, karena apa? Pemerintahan dunia akan berganti, Indonesia akan berganti, sudah pasti berganti. Kan Pak Jokowi cuma 2 periode, nggak bisa 3 periode. Begitu ya, nggak usah masuk ranah politik, jangan masuk ranah politik. Pasti akan berganti. Nggak heran, banyak jemaat, banyak orang, bukan cuma jemaat di dunia ini pun akan tunggu-tungguan, wait and see bagaimana nih. Nanti pergerakan ke depan seperti apa, investasi bagaimana. Ada banyak orang yang mulai khawatir ini, itu, dan banyak hal terjadi sehingga untuk melangkah ke depan itu penuh dengan keraguan-raguan. Bapak Ibu, di momen Natal seperti ini, semoga ini bisa menjadi sebuah fondasi, sebuah nilai yang Anda bisa bawa ke depannya. Ketika Yesus lahir dalam kehidupanmu, Bapak Ibu, milikilah sebuah komitmen. Komitmen untuk apa? Tentunya tidak lain tidak bukan adalah komitmen untuk mengikut Yesus. Jadi tahun depan tidak pasti seperti apapun, pegang ini aja. Komitmenlah untuk mengikut Yesus. Apapun keadaannya, apapun kejadiannya, apapun kondisinya, dunia berkata seperti apa. Aku tetap ikut Yesus. Dan di sanalah janji Tuhan katakan apa? Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang seperti ini. Tapi pada kenyataannya sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang tidak mau mengikut Yesus. Slide-nya belum ganti ya. Next slide dulu Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menggambarkan kepada Anda, next slide. Bagaimana arti komitmen itu terlebih dahulu sehingga kita mengerti bagaimana sih caranya untuk komitmen kepada Tuhan nantinya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa Latin artinya adalah committer yang berarti mempercayakan, menyatukan, mengerjakan dan menggabungkan. Kayak Anda dan istri Anda, kayak istri Anda dengan Anda suaminya ya begitu ya, saya bolak-balik. Suami istri itu adalah sebuah komitmen satu dengan yang lain.
Sehingga arti dari kata komitmen itu adalah suatu keputusan untuk memiliki keterikatan. Ini dengan sengaja ya, sebuah keputusan ya. Aku mau mengikatkan diri yang melahirkan sikap setia dan tanggung jawab. Jangan hilangkan kata setia dan tanggung jawabnya terhadap semua janji yang sudah saya ucapkan. Komitmen merupakan suatu janji pada diri sendiri atau kepada orang lain yang tercermin. Nah, ini jangan dilupakan juga dalam tindakan kita. Jangan cuma ngomong komitmen tapi secara tindakan tidak menunjukkannya. Seperti kita dengan istri kita, aku komitmen dengan engkau hidup sampai bukan maut ya. Kayak minggu lalu sudah diajarkan oleh Pastor Philip. Kalau orang Kristen itu bukan maut memisahkan, karena maut sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Sampai kematian memisahkan kita, baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun miskin, baik kurus maupun seperti itu. Apapun kondisinya, aku tetap akan mengikatkan diriku kepadamu. Nah, jangan cuma berkata, ada tindakannya. Every day, every time itu seperti apa? Apakah kita tetap berkata, I love you, aku mengasihimu dengan perkataan dan tindakan kita? Atau cuma, udah tahulah kamu mengasihiku, aku mengasihimu, aku mencintaimu, udah tahulah. Begitu. Ya, bukan di sini, saya nggak mau bahas tentang kesetiaan. Ini harusnya ada materi lagi kesetiaan, tapi kita lanjut terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tahu tentang arti komitmen, Bapak Ibu, ketika Yesus lahir dalam kehidupan kita dan kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah dalam kehidupan kita, makanya orang itu pasti akan memiliki komitmen, mengikatkan diri kepada Yesus dan mengikuti setiap jalan-jalannya. Benar begitu? Bisa dipahami sampai di sini. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang gak mau mengikut Yesus lebih lagi? Nah, ternyata Tuhan Yesus pernah jawab. Mari buka bersama dengan saya. Lukas 9 ayat 57. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua, saya tunggu. Oh, di atas ada. Kenapa enggak amin? Lukas 9 ayat 57 sampai 62 kita baca satu persatu dengan perikop. Hal mengikut Yesus. Ayat 57 dikatakan seperti ini, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Berhenti terlebih dahulu di sini. Ada sebuah kejadian Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah sangat terkenal. Karena apa? Mujizat yang dilakukan, lalu kesembuhan, banyak hal yang sudah dilakukan sehingga orang tuh sangat tertarik dengan Yesus pada saat itu. Bahkan banyak orang juga tertarik menjadi seperti murid-muridnya. Ketika murid-muridnya juga melakukan mujizat melalui tangan mereka. Seperti itu. Sehingga di perikop ini nanti yang akan kita temukan ada 3 orang yang berbeda yang rindu untuk menjadi murid Kristus dan mengikut Yesus lebih lagi. Makanya disebut di sana, di tengah jalan ada orang yang berkata kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Coba lihat jawaban Yesus. Ayat 58 kita baca bersama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya tambahkan ayat ke-39 terlebih dahulu, 59 terlebih dahulu ya, di awalnya aja. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain. Saya curiga orang yang ini kemana? Orang yang sebelumnya kemana? Yang tanya kepada Yesus, aku boleh gak ikut engkau? Setelah dijawab sama Tuhan Yesus, orang ini gak disebutkan lagi. Saya curiganya orang ini menyerah. Oh gitu tak ikut Yesus. Ternyata ketika ikut Yesus lebih lagi Tuhan sudah kasih wanti-wanti. Do you know wanti-wanti? Benar ya itu bahasa Indonesia ya. Wanti-wanti sebuah awasan di depan sana. Kalau engkau mau ikut aku, serigala itu mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Nanti ke depannya mungkin
tidak akan sesuai dengan ekspektasi dan harapan dalam dirimu. Mungkin akan ada zona nyaman, bahkan zona ancaman yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Liang berbicara tentang tempat tinggal, apalagi tadi, sarang berbicara tempat tinggal, dan Tuhan Yesus sendiri ngomong, saya nggak punya tempat untuk meletakkan kepala ya. Nggak ada tempat nyaman bersama dengan aku. Makanya nggak heran orang ini, oh gitu ya, ya sudahlah saya tak mundur dulu ya. Nggak usah komitmen bersama dengan Yesus, ikut Yesus lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi ketika kita mau berkomitmen untuk mengikut Yesus. Ada sebuah kekhawatiran di masa depan kadang yang membuat orang-orang itu nggak mau komitmen lebih untuk ikut Yesus. Khawatirlah nanti kalau ikut Yesus, hidupku nggak nyaman ke depan, apalagi sudah disuruh jadi pemimpin. Disuruh jadi connect group leader misalkan nanti di sebuah CG. Aduh, aku biasanya kalau bobo itu jam 8 malam. CG baru mulai jam 7 malam. Belum lagi kalau sudah selesai jam 9 masih hahaha. Bener kan, sama aja kan? Lalu habis itu harus ada yang konseling. Tengah malam ada yang sakit minta doain. Lah, kasurku yang nyaman gak jadi nyaman lagi dong, bantalku yang nyaman. Begitu. Itu masih bicara kenyamanan. Bagaimana dengan ancaman? Bagaimana dengan ancaman yang terjadi di depan kalau kita mengikut Yesus lebih? Bagaimana dengan pekerjaan kita yang kalau kerja itu udahlah jangan lempeng-lempeng. Kalau lempeng-lempeng gak bisa maju. Karena sudah jadi rahasia umum di dunia ini kita gak boleh lempeng. Harus ada belok kiri, belok kanannya sedikit-sedikit agar semua bisa lancar. Nanti kalau aku begitu terancam dong bisnisku. Karena sekolahan saya dulu ingat sekali ketika saya bertobat. Dulu suka banget contek sana, contek sini. Cari bocoran sana sini ketika saya bertobat. Saya memutuskan untuk duduk di depan guru saya. Karena apa? Saya nggak mau contek-contekan lagi. Wah, teman-teman saya musuhi saya semuanya. Awas ya. Pulang sekolah ya, awas ya. Ya pulang sekolah pulang aja lah. Kenapa awas-awasan, saya langsung pulang aja. Bapak Ibu, pada kenyataannya memang ketika kita mengikuti Yesus ada sebuah ancaman kadang di depan terjadi dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh ya, teman-teman saya di kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan teman saya, tapi teman Daniel pada saat itu. Sadrak, Mesak, Abednego. Anda tahu ceritanya? Kalau Anda tahu ceritanya, Anda ikut sekolah minggu atau Eagle Kids, Anda pasti tahu ceritanya. Tapi sayangnya kalau Anda tahu ceritanya, tidak ada gregetnya biasanya di sana. Karena apa? Anda tahu, mereka ditolong. Ingat ya, ketika mereka dihadapkan sebuah ancaman besar di dalam kehidupannya, kalian harus menyembah patung Nebukadnezar ini. Kalau tidak, perapian menyala-nyala. Bapak Ibu, itu bukan perapian biasa-biasa loh. Itu perapian menyala-nyala, bukan sekedar api unggun atau kompor gas kita. Itu orang-orang yang bawa 3 orang ini untuk masuk itu belum masuk aja udah mati. Gosong. Karena sebegitu menyala-nyalanya perapian itu. Ya. Itu sangat menyala-nyala. Nah, Anda sudah tahu semua. Ayo, karena intinya ditolong. Yang dimasukin 3 jadi 4. Selai rambut pun tidak gosong. Bapak Ibu pernah merenungkan gak bagaimana dengan perasaan Sadrak, Mesak, Abednego? Yang kitab ini belum ditulis. Karena terjadi aja belum. Mereka gak tahu ujungnya apa. Yang jelas yang ada di depan mereka adalah ancaman. Coba saya bacakan ya, Daniel 3 ayat 17-18 dikatakan seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Coba saya ulangi kata-kata ini. Perhatikan baik-baik. Jika Allah kami, jika. Di sana masih ada probabilitas. Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak tahu ujungnya aku ditolong atau enggak. Bener kan? Nggak tahu nih aku ditolong atau enggak. Makanya jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Satu lagi katanya. Tetapi, sekali lagi ini kata-kata probabilitas. Dia nggak tahu ditolong atau enggak. Tapi yang jelas.
Lanjutannya, seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mau ditolong atau enggak, aku tetap akan mengikut Yesus. Mau ancaman itu nyata atau tidak, aku tetap akan ikut Yesus. Sadrak, Mesak, Abednego tahu kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Andaikan ceritanya berbeda, mereka gosong dan mati di perapian yang menyala-nyala pun, Bapak Ibu Saudara, saya rasa mereka tidak akan kecewa. Karena mereka tahu itu semua kedaulatan dari Tuhan. Sekarang bagaimana dengan Anda dan saya? Kedepannya itu mungkin akan ada ancaman loh. Tapi apakah Anda akan melepaskan Kristus atau akan tetap berjalan di dalam kebenaran mengikut Yesus? Bapak Ibu Saudara, orang yang tadi nggak tahu juntrungannya kemana. Tapi okelah, mari kita lewatkan orang ini. Semoga hari ini setiap kita mengerti bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ibadah kedua tadi saya nyanyikan satu lagu. Saya juga nggak tahu nadanya apa, sudah ikuti saja ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan loh enggak pernah janji langit dalam kehidupan kita itu selalu biru. Bahkan beberapa bulan lalu abu-abu semua itu. Karena kabut asap, Kalimantan Tengah tebal sekali. Tapi Dia berjanji untuk apa? Menyertai. Lanjutannya, Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Kalau Anda jalan di Kalimantan kan gitu ya. Gini lubang gitu. Tetapi Dia berjanji selalu berikan kekuatan. Itu kan janjinya. Masa depan bisa macam-macam. Ancaman atau apapun. Toh sebenarnya kita mau ikut Yesus atau enggak ikut Yesus, di depan sana juga enggak pasti kok. Di depan sana masa depan siapa yang tahu? Ancaman pun pasti akan ada. Tapi bedanya, orang yang mengikut Yesus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini pun kalau saya baca itu, pertama kali saya merenungkan ini, iya ya, aku kalau jadi Sadrak, Mesak, Abednego, aku mungkin akan ngomong sama Sadrak. Drak, gimana kalau kita nyembah dulu, besok kita tobat. Kan lewat tuh. Mungkin. Tapi ketika saya tahu hal ini, no, jangan kompromi. Komitmen itu gak kompromi. Komitmen itu mengikatkan diri. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi ke depan, langit gak biru, jalan gak rata, it's okay. Bedanya orang yang ikut Yesus atau tidak, kita punya backingan. Backingan kita orang dalam loh, orang dalamnya surga. Bahkan yang punya surga. Pilih yang mana? Harusnya kita memilih mengikut Yesus seterusnya. Amin. Yang kedua, orang yang kedua, mari kita lihat. Yesus berkata kepada, ayat 59, sorry. Kita baca bersama ya, 2, 3. Lalu Ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Mana ini? Lalu Ia berkata, baca bersama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lalu Ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di... Kalau Anda baca ayat ini, Anda akan berpikir, Tuhan Yesus kok jahat ya? Bapaknya meninggal, gak boleh dikuburin. Harus ikut aku, sudah tinggalkan bapakmu yang mati itu. Saya curiga sih, masa Tuhan sebegitunya? Ketika saya merenungkan, saya menemukan satu arti lain atau dari terjemahan lain. Lukas 9 ayat 59 ini dari firman Allah yang hidup. Katanya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pada suatu ketika, Ia mengajak seseorang agar ikut dan menjadi muridnya. Orang itu mau. Tetapi Ia akan menunggu sampai ayahnya meninggal. Oh, aku tahu di sana. Bapaknya belum meninggal Bapak Ibu.
Cuma alasannya, nanti ya tak tunggu dulu bapakku meninggal dan menguburkan bapakku. Kenapa ya orang ini ya? Kenapa ya ketika dia mau ikut Yesus, tapi terlalu memikirkan menguburkan bapaknya dan nunggu bapaknya meninggal. Saya menemukan, ini perenungan saya Bapak Ibu Saudara, semoga ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Tuhan pasti ngerti kondisi hati dan motivasi seseorang. Kan? Dan Tuhan pasti tahu orang ini motivasinya beda. Bukan untuk menghormati orang tuanya, tapi lebih tepatnya orang ini sepertinya menunda-nunda untuk menunggu bapaknya meninggal sehingga dia peroleh warisan. Dari yang kedua ini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ada orang-orang yang ketika diajak untuk komitmen mengikut Yesus lebih lagi, gak mau. Karena apa? Khawatir dengan kekayaan di dunia ini. Mereka berpikir kalau aku ikut Yesus, nanti bagaimana mencukupi kebutuhan kehidupanku. Bagaimana anakku, bagaimana istriku. Kekayaan dunia sudah mengalihkan pandangannya kepada Yesus. Karena apa yang di dunia ini lebih menyenangkan mungkin dari pandangan beberapa orang. Bapak Ibu Saudara, kalau itu Anda semoga tidak. Kekayaan dunia apa artinya bagi hidup kita harusnya? Kita itu datang dengan telanjang tidak membawa apa-apa. Pulang nantinya. Kita juga gak membawa apa-apa. Perkataan ini jangan disalahartikan. Saya berbicara seperti ini bukan berarti Anda sudahlah tanggalkan semua pekerjaan, buang semua hartamu. Pak, lepaskan hartamu, tidak usah kerja lagi, ayo ikut Yesus. Jadi pendeta atau jadi gembala atau jadi full timer, tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Kerjalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga pengen kok anak-anaknya diberkati menjadi seorang yang kaya raya. Buktinya ada Ishak, Abraham, itu semua orang kaya raya semuanya. Tapi kalau harta itu menjadi penghalang kita untuk mengikut Yesus, berkomitmen mengikut Yesus lebih, itu yang harus ditinggalkan. Ya, akar dari segala dosa itu cinta akan uang, bukan uangnya. Uang itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat, Tuhan yang jahat. Yang salah itu adalah cinta akan uangnya sehingga melakukan segala cara untuk mengejar kekayaan tersebut. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau khawatir dengan kekayaan dunia, masa sih firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya ditambah-tambahkan, itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkomitmen untuk mengikut Yesus sepenuhnya dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai meragukan Tuhan. Amin. Lalu berikutnya yang ketiga, kita bisa lanjut ya, yang ketiga yang 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau. Loh, orang lain lagi nih. Yang tadi kemana? I don't know. Apakah mereka menyerah? Apakah dia menyerah? Saya nggak tahu. Tapi jangan sampai jemaat GMS Balikpapan menyerah untuk mengikut Yesus lebih. Ayat 61 dikatakan seperti ini. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Saya dapatkan ini dari Pastor Philip waktu itu. Kata keluarga di sini ternyata bukan single tapi jamak. Bisa jadi keluarga ini ada suaminya, ada orang tuanya, ada anak-anaknya, ada sepupunya. Di Palangkaraya Bapak Ibu Saudara, Palangkaraya ini sering terjadi. Jadi ketika ada satu jemaat, ada jemaat baru datang, Master kenalkan ini saudara saya. Saudara gimana? Ini saudara sepupu saya ketiga. Oke, sepupu ketiga. Berarti dia sepupuan sama ini, lalu sepupuan sama ini, sepupuan sama ini lagi. Itu sering terjadi. Jadi di Palangkaraya itu banyak keluarga. Kenal semua, saudara semua jadinya seperti itu. Nah, saya kepikiran apakah orang ini seperti itu ya? Kalau di Palangka benar, itu benar saudaraan. Tapi apakah orang ini cari-cari alasan aja? Saya mau bisa bilang orang ini adalah orang yang Kristen kondisional dalam dirinya. Aku mau ikut Yesus ya, tapi kalau aku dapat izin dari istriku. Aku mau komitmen ikut Yesus melayani Tuhan kalau aku dapat izin dari orang tuaku. Aku mau sungguh-sungguh
beribadah dan melayani Kristus kalau pekerjaanku mengizinkan aku. Kalau dunia mengizinkan aku. Sehingga semuanya itu situasional dan kondisional. Please jangan menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena saya takutnya kalau kita sudah kondisinya dan situasinya mendukung untuk kita ikut Yesus sungguh-sungguh. Kalau motivasi kita cuma kondisional dan situasional, takutnya kita menjadi Kristen transaksional. Aku udah ikut Yesus nih. Apa yang aku dapat Kristus? Aku udah ikut Engkau nih. Kenapa aku belum dapat jodoh? Aku udah ikut Engkau nih, udah melayani Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Kenapa pekerjaanku stagnasi? Aku udah ikut Engkau sungguh-sungguh, bahkan aku sudah jadi seorang pemimpin. Kenapa bisnisku gak berkembang Tuhan? Jadinya transaksional. Ya, don't be, komitmen bersama mengikut Yesus itu. Mau kondisi atau situasi apapun, I will follow Christ. Sama seperti kita dengan istri atau suami kita kan. Aku menikahimu baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, baik sakit maupun sehat. Bukan hanya aku mau nikah sama kamu kalau kamu sehat aja ya. Atau sebaliknya aku mau sama kamu jadi istriku kalau kamu kaya aja. Seperti itu, kalau kamu masih muda aja. Enggak kan? Kita ngambil sebuah komitmen apalagi bersama dengan Tuhan. Kalau sama istri atau pasangan kita ada sampai mati yang memisahkan kita. Apalagi sama Tuhan. Bukan cuma di dunia ini Bapak Ibu, nanti di kekekalan. Jangan pakai kondisi atau situasi ketika kita mengikut Yesus. Amin ya. Oke, satu lagi saya tambahkan. Boleh? Satu lagi saya tambahkan. Ayat 62 dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh, katakan menoleh. Menoleh itu kemana? Ke belakang ditulis. Menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Kata menoleh ke belakang ini meloncat di dalam hati saya. Orang ini ketika mau ikut Yesus sukanya menoleh ke belakang. Melihat ke belakang, melihat ke belakang, melihat ke belakang. Kalau tadi poin pertama orang suka khawatir dengan masa lalu, ada orang-orang loh ketika diajak untuk mengikut Yesus lebih lagi khawatir dengan masa lalunya. Masa lalu itu apa? Trauma kadang. Mungkin ya, mungkin. So sorry saya harus ngomong ini, mungkin. Anda pernah punya sebuah pengalaman untuk dikecewakan. Anda pernah punya sebuah pengalaman untuk dimanfaatkan oleh gereja. Anda pernah punya pengalaman dikecewakan oleh pemimpin mungkin. Atau dikecewakan oleh pendeta. Atau Anda pernah kerjasama bisnis dengan orang, Anda ditipu, ternyata orang itu orang gereja. Sehingga ada sebuah trauma yang besar ketika dikatakan, ayo ikut Yesus lebih. Hah, ikut Yesus? Gimana? Gereja kan biasanya, trauma. Padahal 1 Petrus 5 ayat 7. Saya dengar Pastor John Lee juga pernah khotbahkan ini tentang kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Apa yang kau khawatirkan masa lalu kalau itu bicara tentang trauma? Drop it. Trauma itu seperti kekang di bawah kaki kita sehingga kita tidak bisa maju. Sudah kalau bicara tentang trauma, itu membuat kita itu diajak maju, gak akan bisa lebih. Sebab itu salah satu caranya, gak ada cara lain, tinggalkan, tanggalkan, hancurkan setiap trauma tersebut. Maju bersama dengan Tuhan. Toh firman Tuhan berkata lupakan yang telah lalu, mengarahlah pada tujuan. Masa lalu gak bisa dirubah, yang bisa masa depan. Bersama dengan Kristus tentunya. Amin. Jadi 4 hal ini coba kita renungkan bersama-sama, apakah kita salah satunya di dalamnya? Apakah kita menjadi orang-orang yang khawatir dengan masa depan kita, masa lalu kita, kekayaan dunia ini atau dalam kondisi dalam segala sesuatunya? Semoga tidak ada yang ada di tempat ini. Boleh saya tambahkan selanjutnya? Ketika Yesus lahir dan menjadikan Tuhan dan Raja dalam kehidupan seseorang, maka orang tersebut akan memiliki untuk mengikut komitmen untuk mengikut Yesus. Nah, komitmen yang seperti apa yang kadang kita bingung? Oke. Fine, aku akan ikut Yesus. Nah, aku mengasihi Tuhan. So apa yang harus aku lakukan?
Bapak Ibu. 3 hal secara cepat saya akan berikan kepada Anda. Yang pertama, komitmenlah di dalam pertumbuhan pribadi Anda. Komitmen mengikut Yesus itu dimulai dengan komitmen pertumbuhan pribadi. Komitmen dalam pertumbuhan pribadi itu yang pertama adalah komitmen meninggalkan dosa. Dosa. Saya sedang bicara tentang sebuah kedewasaan untuk mengikut Yesus. Makanya saya berpikir Anda semua ini adalah orang-orang yang cukup dewasa. Saya punya anak kecil. Anak saya masih kecil maksudnya. Umur 4 tahun sekarang. Tapi dulu ketika dia umur 1, sebelum 1 tahun, Bapak Ibu, apa yang saya berikan di hadapan dia akan semua masukkan ke dalam mulut. Mau itu batu pun dia akan masukkan ke dalam mulut. Makanan dia masukkan mulut, batu pun dia akan masukkan mulut. Karena apa? Dia masih kecil, dia nggak tahu mana bedanya batu dan mana bedanya makanan. Dia nggak tahu bedanya mana yang baik atau yang tidak. Tapi hari ini kalau Anda sudah dalam sebuah kedewasaan, tidak perlu ditanyakan lagi mana yang dosa atau yang tidak. Anda pasti ngerti. Kalau itu dosa ya sudah, nggak perlu nanya lagi sama pendeta atau pastor. Pastor ini dosa atau tidak, you know it. Pastor, ini ada di Alkitab atau tidak? Kalau sudah tertulis di situ, apa namanya, menyebabkan kanker dan macam-macam, sudah nggak usah dicari lagi ayatnya. Kita sudah tahu itu, tinggalkan. Ya, Bapak Ibu ya. Pertumbuhan pribadi yang kedua bicara tentang komitmen doa pribadi. Komitmen doa pribadi itu penting. Banyak orang Kristen, bahkan mungkin melayani Tuhan, bahkan mungkin ngerti Alkitab dari Kejadian sampai Peta bahkan, bukan hanya sampai Wahyu. Kamusnya ngerti, petanya ngerti seperti itu. Tapi kalau Anda tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Semua itu hanya menjadi sekedar pengetahuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dan kematiannya di atas kayu salib tujuannya di sana kan? Anda harus tahu ya, tujuannya apa? Membangun sebuah jembatan kembali untuk hubungan manusia dan Bapa di surga dapat tersambung. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada sebuah jurang yang pemisah antara hubungan manusia dan Tuhannya. Makanya dia harus turun dan salib itu akan menjadi jembatan untuk kita membangun hubungan kepada dia. Itulah tujuannya. Dia mati di atas kayu salib karena apa? Dia rindu untuk membangun hubungan intim bersama dengan engkau dan aku. Itu inti dari sebuah kekristenan. Kristenan itu bukan sekedar agama, tapi sebuah relationship antara umat dengan Allahnya. Sebab itu, ayo ambil sebuah komitmen untuk doa pribadi. Ketika dia disalib, tirai itu sudah dibelah Bapak Ibu. Tidak usah lagi kita melalui imam atau pendeta. Kadang nih, berapa kali nih saya ketemu dengan jemaat. Pastor doakan saya dong. Saya mau ujian masuk CPNS. Oh ayo doakan, let's go. Lalu besoknya lagi, Pastor doakan dong, saya kok suka sama si itu. Biar dia didekatkan kepada saya dan saya didekatkan kepada dia. Kalau bukan jodoh, ya dijauhkanlah atau apa bagaimana. Atau dipaksalah biar dekat gitu. Whatever, ayo doa. Udah. Besoknya lagi, Pastor saya lagi sakit ini. Tolong doakan saya dong, ayo doa. Besok-besoknya lagi saya mikir, orang ini doa enggak ya? Kok bisa mintanya doa kepada saya terus gitu. Saya tanya, kamu doa enggak sih secara pribadi kepada Tuhanmu? Aduh, gak usah saya lah, pastor kan lebih dekat dengan Tuhan. Biar lewat pastor aja, begitu. Saya bilang, besok lagi tak tarif ya. Anda pikir saya dukun apa? Begitu. Enggak, you and me sama, kau dan aku sama. Mungkin saya hamba Tuhan, engkau bukan hamba Tuhan, sama-sama anaknya Tuhan. Mungkin Anda lebih mengenal Tuhan lebih dulu dari saya, berarti Anda kakak rohani bagi saya. Seperti kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya itu seringnya seperti ini, karena saya anak paling kecil begitu ya. Kalau meminta sesuatu kepada orang tua saya pasti perantaranya saya. Bilang dong sama mama atau sama papa, kita liburan ke sana yuk, begitu. Minta beli ini dong. Kok sama aku terus ngomong sendiri, kamu kan juga anaknya. Demikian Anda dan saya. Engkau juga anaknya, engkau juga bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan.
Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda. Ambil ya komitmennya. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu pertumbuhan pribadi bicara tentang karakter. Dulu karakter kita sebelum terima Yesus macam-macam. Ketika kita bertobat, hati kita memang diperbarui. Ya, tapi karakter kita butuh waktu untuk mengalami perubahan. Benar kan? Oleh sebab itu, itulah namanya pembaruan budi. Pembaruan budi itu sampai akhir hayat hidup kita. Sekolah kepribadian itu selalu ada dalam hidupan kita sampai akhir hayat. Komitmen aku harus berubah. Aku dulu kalau marah itu sehari 3 kali kayak makan. Tahun ini aku harus marahnya sehari sekali. Oh kelamaan ya 1 tahun ya. Bulan depan aku harus tahun sekali. Bulan depannya seminggu sekali. Itu namanya perubahan karakter. Dan itu perlu ambil sebuah keputusan. Katakan keputusan. Amin. Yang kedua, komitmen mengikut Yesus di dalam hal apa? Komitmen sudah keluar semua ya. Komunitas rohani. Oh Bapak Ibu, penting sekali komunitas rohani. Komunitas rohani saya bagi menjadi 2, gereja dan CG. Pembagian ini bukan Anda pilihan, bukan opsional, tapi ini satu kesatuan. Anda bergereja, Anda harus beribadah, dimulai dengan ibadah. Kalau Anda tahu ibadah ini penting bagi kehidupan Anda, sungguh-sungguhlah beribadah. Kalau bisa ibadah hari ini jam 4, datanglah setengah 4. Jangan terlambat-terlambat. Bukan untuk gereja kok, tapi untuk Anda. Karena kita perlu untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan tulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ditulis di Alkitab. Itu jadi sebuah hukum. Setahun cuma 52 kali. Ingat nih, ini sudah minggu ketiga di dalam bulan terakhir Desember. Bisa dihitung-hitung nggak berapa kali kita beribadah. Seperti itu ya. Tinggal 2 kali lagi, minggu depan dan minggu depannya lagi. Jangan lewatkan. Ambil komitmen di tahun depan. Apapun yang terjadi, hujan badai menerjang, aku akan tetap beribadah. Katakan amin. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya mungkin bicara sedikit lagi boleh ya. Hari-hari ini banyak orang yang mungkin kecanduan dengan yang namanya ibadah online. Gak ada yang salah dengan ibadah online. GMS menata sedemikian rupa ibadah online agar Anda yang tidak bisa ibadah onsite, bisa ibadah secara online. Nah saya tunjukkan diri saya aja ya, saya cerita ya, boleh ya? Saya cerita. Masih ingat beberapa tahun lalu ketika kita pandemi, semua gedung gereja ditutup. Ya, gedung gereja ditutup, bukan gerejanya, tapi gedungnya. Gereja itu Anda dan saya. Gedungnya ditutup sehingga kita harus online mau gak mau. Bapak Ibu, saya bersama dengan istri dan anak-anak saya katakan kepada mereka, ibadah harus sungguh-sungguh, mau di rumah tetap harus persiapan. Kita berdoa, kita pakai jas, kita pakai sepatu di rumah. Kita ibadah sungguh-sungguh. Oke Pak, ibadah. Cek minggu pertama dengan mantap beribadah. Minggu depan, Bapak Ibu Saudara. Panas ya, jasnya buka ya. Oke, buka. Sudah gak usah pakai jas. Ibadah, masih semangat, minggu depannya lagi. Rumah kotor nih kalau pakai sepatu. Copot sepatunya. Yuk copot deh sepatunya. Minggu depannya lagi. Ibadahnya kan jam 10. Loh. Kok sudah jam 10 lebih 5? Wis gak usah mandi dulu ya. Nanti kan juga habis ibadah kita mau bersih-bersih. Oke, gak mandi aja. Besoknya minggunya depan lagi. Aduh, semalam nih capek. Bolehlah kita ibadah sambil tiduran aja. Oke, ibadah sambil tiduran. Minggu depannya lagi. Aduh kelewat ini. Jam 10 tapi kan bisa di relay ya nanti malaman dikit lah ya kita ibadah. Oke sore ibadah. Aminnya besok Bapak Ibu. Karena sambil di kasur. Itu saya. Ibadah online tidak ada yang salah ketika Anda tidak bisa datang dan beribadah. Tapi hari ini ketika Anda bisa datang beribadah secara onsite. Anda membayar harganya. Anda datang hujan-hujan, Anda mungkin secara ojek online harus mengeluarkan biaya seperti itu, angkutan umum Anda keluarkan biaya, Bapak Ibu itu semua harga yang kita bayar. Bukankah Tuhan melihatnya?
Bukankah Tuhan menghargainya? Sebab itu kalau bisa onsite, kenapa tidak onsite? Oke, amin. Begitu ya. Lalu selanjutnya dikatakan seperti ini. Tetapi marilah kita saling menasehati. Katakan saling. Saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata saling ini ada sebuah interaksi. Makanya tadi saya bilang ibadah saja tidak cukup. Kita perlu adalah sebuah connect group. Ibadah ini kita tidak bisa saling berinteraksi. Hanya saya yang memberikan sebuah firman atau sebuah perkataan kepada Anda, begitu arahan kepada Anda. Anda tidak bisa angkat tangan, pastor saya mau tanya dong yang tadi, yang begini, yang gini, ayat tadi apa gitu. Enggak bisa. Nanti ada security yang tangkap Anda. Begitu. Kata saling tidak bisa terjadi di ibadah paling, bisa deh. Ketika Anda saling berinteraksi merebutkan parkiran di luar, nah itu saling. Tapi cuma itu saja. Saling itu bisa digenapi ketika kita mengikut sebuah connect group. Boleh nggak bisa melihat tangan-tangan yang sudah ada bagian dalam connect group? Wow, itu. Nanti lihat kiri kanannya yang belum ikut CG, diajak. Mari kita saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Oke, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, memenangkan jiwa. Yang melayani seperti ini di ibadah bagus, great, harus. I know you. Aku kenal dia ternyata. Seperti itu. Semua pelayanan seperti ini bagus. Volunteer perlu. Makanya kalau Anda bisa melayani di dalam ibadah, ayo layani. Tapi saya kasih tahu ya, Anda juga yang melayani secara volunteer di dalam ibadah. Semua ini hanyalah side job. The main job kita, semua dari kita adalah satu ini. Memenangkan jiwa. Karena itulah amanat agung yang diberikan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk memenangkan jiwa bersama-sama. Katakan amin. Amin. Semoga 3 hal ini bisa menjadi arahan bagi kita. Bagaimana kita berkomitmen untuk mengikut Yesus lebih lagi. Mari bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu Saudara.